Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Perdata akan mempraktikkan sidang peradilan semu dengan nomor perkara 013-PT-G-2025-PA Perkara perceraian antara Muhammad Nizar Nazir sebagai pemohon melawan Anggisna Reza Agustina sebagai termohon. Saya Finolan Fazila sebagai panitera. Saya Niswa Lutfi Amalia sebagai hakim anggota 1. Saya Nur Cahya Muhammad Agus Salam sebagai hakim ketua. Saya Muhammad Abdul Ghafur sebagai hakim anggota 2. Saya Merita Wahyu Primasti sebagai rohaniawan. Saya Syafaatul Ilmiah sebagai mediator. Saya Muhammad Faik Nurul Anam sebagai penasihat hukum termohon. Saya Safida Arifah Nurjaya sebagai saksi termohon. Saya Anissa Saidi Rifqah sebagai saksi pemohon. Saya Jason Ardiansyah sebagai penasihat hukum pemohon. Saya Muhammad Tevri Junianto sebagai saksi pemohon 2. Saya Muhammad Nizar Nazir sebagai pemohon. Saya Anggisna Reza Agustina sebagai termohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perceraian hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, nomor perkara 013-PT-G-2025-PA antara pemohon Muhammad Nizar Nazir melawan termohon Anggisna Reza Agustina dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum, kecuali pada saat pembacaan putusan yang dilakukan terbuka untuk umum. Perkenalkan, saya hakim yang memeriksa perkara ini. Saya Nur Cahya Muhammad Agus Salam selaku hakim ketua dan hakim anggota 1, saudari Niswa Lutfi Amalia, dan hakim anggota 2 Muhammad Abdul Ghafur. Panitera sidang Vinola Nurjaya. Sebelum persidangan dimulai, mari kita berdoa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Jepara hari Rabu 8 Oktober 2025 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum, kecuali pada saat pembacaan putusan yang dilakukan terbuka untuk umum. Kepada panitera dipersilakan memanggil para pihak. Panggil nomor perkara 013-PT-G-2025-PA antara pemohon Muhammad Nizar Nazir melawan termohon Anggisna Reza Agustina. Dipersilakan memasuki ruang sidang beserta penasihat hukum. Saudara pemohon, apakah saudara sedang dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Saudara termohon, apakah saudara sedang dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara pemohon dan termohon, sebelum sidang dimulai, kami terlebih dahulu menanyakan identitas saudara. Saudara pemohon, silakan maju ke depan dan tunjukkan kartu identitas Anda. Mohon hakim 1 bisa dibantu untuk mengecek Anda. Silakan duduk kembali. Apakah benar saudara pemohon atas nama Muhammad Nizar Nazir berumur 33 tahun, lahir di Jepara 23 Mei 1992, beragama Islam, pekerjaan wira swasta, tinggal di Bapangan, Jepara? Iya, benar Pak. Saudara termohon, silakan maju ke depan dan tunjukkan kartu identitas Anda.
silakan bisa dibantu. Saudara termohon, apakah benar saudari bernama Agisna Raisa Agustina berumur 33 tahun, lahir di Jepara 5 Januari 1992, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Ujung Batu, Jepara? Iya, benar yang mulia. Saudara pemohon, apakah sidang pada hari ini Anda didampingi penasihat hukum? Benar Pak Hakim, saya didampingi oleh penasihat hukum saya. Kepada penasihat hukum pemohon, silakan menyebutkan identitas dan menyerahkan surat kuasa. Hakim 1 bisa dibantu. Perkenalkan, saya Advokat Dr. Muhammad Jason Ardiansyah, SIMH dari LKPH Universitas Jepara. Sebagai kuasa hukum pemohon, berikut saya serahkan surat kuasa khusus tertanggal 17 September 2023. Apakah termohon juga hadir dengan kuasa hukum? Benar yang mulia. Kepada penasihat hukum termohon, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Advokat Dr. Muhammad Faik Haroanam, SIMH dari LPKPH Nawasinan Jepara. Sebagai kuasa hukum termohon, surat kuasa khusus tertanggal 17 September 2025 kami serahkan. Hakim anggota dibantu. Baik, identitas para pihak sudah jelas. Saudari termohon, apakah saudari tahu kenapa dipanggil ke sini? Ya, saya tahu ya, dan saya mengetahuinya yang mulia. Siapa suami Anda? Ya, Pak Hakim, Muhammad Nizar Nazir. Saudara pemohon, apakah benar yang dikatakan oleh termohon bahwa Anda adalah suaminya? Benar Pak Hakim. Saudari termohon, apakah Anda tahu kenapa dipanggil ke sini? Ya yang mulia, saya mengetahui. Saya datang ke sini atas panggilan dari PA beberapa hari yang lalu bahwa ini adalah persidangan cerai talak dari suami saya. Baiklah, kalau begitu, saudara pemohon dan saudari termohon, saudara datang ke sini berdasarkan atas panggilan yang sudah sampai kepada saudara sekalian beberapa hari yang lalu, dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Hari ini adalah persidangan pertama cerai talak antara saudara Muhammad Nizar Nazir sebagai pemohon dengan Agisna Raisa Agustina sebagai termohon. Sebelum masuk lebih jauh sesuai pasal 82 UU Peradilan Agama dan Perma nomor 1 tahun 2016, majelis wajib mengupayakan perdamaian. Saudara pemohon, apakah saudara mantap untuk bercerai? Benar Pak Hakim, saya sudah
bulan ingin bercerai. Bagaimana dengan saudari termohon? Saya masih ingin mempertahankan rumah tangga demi anak yang mulia. Baik, karena para pihak berbeda pendirian, maka sesuai hukum acara perkara ini wajib dimediasikan. Namun sebelumnya, saudara pemohon dan termohon, apakah saudara menunjuk hakim mediator sendiri atau menyerahkan kepada majelis hakim? Kami serahkan kepada majelis hakim. Saudara termohon. Kami serahkan kepada majelis hakim. Baik, setelah kami berunding dan berdiskusi, majelis hakim menetapkan bahwa perkara ini akan dimediasi oleh hakim mediator, yaitu Ibu Dr. Syafaatul Ilmiah SH MH CMC. Apakah saudara pemohon dan termohon setuju? Baik, kami setuju. Untuk memberikan kesempatan para pihak untuk mediasi, maka pemeriksaan perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan agenda mendengarkan laporan hasil mediasi, pembacaan tuntutan pemohon, dan jawaban termohon. Pemohon dan termohon diharap agar hadir di persidangan di waktu yang telah ditentukan tanpa surat panggilan resmi, dan kami nyatakan ini panggilan resmi. Sebelum sidang kami tutup untuk proses mediasi, kami jadwalkan pada tanggal 10 Oktober 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, maka dengan ini sidang perkara cerai talak dinyatakan ditutup. Sidang hari ini ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Nizar dan Ibu Raisa. Terima kasih sudah hadir hari ini. Saya di sini sebagai mediator, bukan untuk memutus siapa yang salah atau benar, tapi untuk membantu kalian mencari jalan terbaik dari masalah rumah tangga ini. Perlu saya sampaikan, semua yang dibicarakan di ruangan ini bersifat rahasia. Jadi silahkan bicara dengan jujur dan tenang. Apakah Bapak dan Ibu siap mengikuti proses mediasi dengan itikat baik? Siap. Baik. Tujuan mediasi ini adalah mencari kemungkinan untuk berdamai atau setidaknya menyelesaikan masalah dengan cara yang baik-baik. Saya mulai dari pihak pemohon dulu. Silakan Pak Nizar, apa alasan Bapak mengajukan permohonan talak? Saya ajukan talak karena saya udah gak kuat lagi. Saya merasa dikhianati. Saya udah berjuang sekuat tenaga buat keluarga, kerja dari pagi sampai malam, tapi ujung-ujungnya istri saya malah selingkuh. Saya tahu sendiri, bukan karena orang. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri waktu dia masih berhubungan dengan laki-laki lain. Waktu itu saya kayak hancur banget. Rasanya semua perjuangan saya nggak ada artinya. Saya udah kasih nafkah walaupun nggak banyak, tapi dia selalu bilang kalau nafkah tersebut kurang. Saya kerja bukan untuk foya-foya, tapi buat makan, buat kebutuhan rumah. Tapi dia selalu nuntut pengen ini, pengen itu, minta lebih serius. Saya nggak tahan hidup dengan orang yang nggak pernah bersyukur dan malah milih orang lain di belakang saya. Makanya saya udah mutusin lebih baik pisah. Saya nggak sanggup hidup bareng-bareng, apalagi kalau kepercayaan itu sudah hilang. Baik, jadi Bapak sudah merasa berjuang menafkahi, tapi merasa dikhianati dan tidak dihargai. Iya Bu, saya memang bukan suami yang sempurna,
Tapi saya nggak pantas diperlakukan kayak gini. Sakit banget rasanya. Baik, sekarang saya persilahkan Ibu Raisa menyampaikan dari sisi ibu. Saya mengerti kenapa dia marah. Saya juga gak mau nyalahin siapa-siapa. Saya akui saya pernah selingkuh. Tapi itu bukan karena saya pengen atau ada niat selingkuh. Saya waktu itu merasa bersalah bukan karena saya benar-benar sendirian. Dia bilang dia akan ngasih nafkah saya. Tapi kenyataannya sampai 1 tahun terakhir dia gak ngasih nafkah sama sekali. Saya harus pinjam ke orang tua untuk kebutuhan anak, buat makan. Tiap kali saya tanya dia cuma bilang sabar, nanti pasti ada. Tapi nggak pernah benar-benar dikasih. Saya pernah dibohong. Dia juga bilang kerja keras, tapi saya nggak tahu uang dari mana. Kami sering berantem karena itu. Sampai kadang dia ngomong kasar dan menyakiti hati saya. Sering juga dia dari rumah hari-hari ini. Tanpa kabar, saya juga capek. Saya merasa nggak dianggap sebagai istri. Waktu itu saya salah langkah. Iya, saya hilang. Tapi saya pengen ada yang dengerin saya dan peduli saya sebenarnya. Saya cuma pengen diberi kesempatan. Apalagi saya punya anak. Saya masih pengen rumah tangga ini bisa jadi baik. Tapi kamu nggak tahu maksudnya dia nanti. Bicara dengan kepala yang dingin. Saya udah berusaha keras. Kamu bilang saya nggak nafkahi. Padahal setiap kali saya kasih, kamu selalu merasa kurang. Saya kerja mati-matian, tapi kamu nggak pernah merasa puas. Saya tahu, saya memang suami yang nggak sempurna. Tapi bukannya kamu malah nyari laki-laki lain. Saya nggak cari laki-laki lain, Jar. Saya cuma ngerasa pengen butuh perhatian, butuh saya. Kamu nggak pernah pulang, jarang ngomong baik-baik sama saya. Tapi tiap kali saya ngomong kamu marah untuk tidak saya hilang. Tapi bukan berarti saya nggak dengan kamu. Saya cuma pengen kita balikan kayak dulu. Sekali kamu selingkuh, kepercayaan itu sudah hilang dari saya. Saya udah berusaha maafin, tapi setiap kali melihat kamu, yang aku ingat cuma rasa sakit. Aku nggak mau pura-pura bahagia. Baik, saya paham perasaan kalian berdua. Pak Nizar sakit hati karena merasa dikhianati, sementara Bu Raisa merasa terpaksa dan kesepian karena tidak mendapat nafkah dan perhatian. Kalian berdua sama-sama terluka. Tapi sebelum benar-benar berpisah, pikirkanlah lagi, terutama soal anak. Anak kalian butuh dua-duanya, meski kalian nanti gak lagi serumah. Saya cuma pengen kalaupun kita pisah, anak tetap sama saya dan saya yang ngurus dari bayi. Saya setuju, anak biar sama wajar, dan saya nggak akan rebut hak asuh. Tapi satu hal yang saya minta, jangan larang saya untuk ketemu anak. Saya tetap ayahnya, dan saya akan tetap tanggung jawab. Alhamdulillah, saya senang kalian bersepakat untuk hal ini. Meski tidak bisa dipertahankan rumah tangga, setidaknya masih bisa menjaga hubungan baik demi anak. Baik, dari hasil mediasi hari ini, yaitu Bapak Nizar tetap ingin melanjutkan permohonan cerai karena masalah sudah terlalu sakit hati dan perselingkuhan dan tidak ingin melanjutkan hubungan. Bu Raisa menerima keputusan tersebut, tapi hak asuh anak disepakati berada di tangan Bu Raisa. Bapak Nizar tetap diberi hak untuk bertemu anaknya kapanpun secara wajar. Dengan demikian, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Namun, berakhir secara baik-baik dengan kesalahpahaman terkait hak anak. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian berdua, masih bisa bicara dengan kepala dingin dan saling menghargai. Semoga keputusan ini membawa jalan yang baik dan anak kalian tetap tumbuh dengan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perceraian hari ini, Rabu 15 Oktober 2025, nomor perkara 013-PT-G-2025-PA Jepara
antara pemohon Muhammad Nizar Nazir melawan termohon Aghisna Raisa Agustina dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum, kecuali pada saat pembacaan putusan yang dilakukan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang perkara perceraian hari ini, Rabu 15 Oktober 2025, nomor perkara 013 garing PDT titik G garing 2025 garing PA Jepara antara pemohon Muhammad Nizar Nazir melawan termohon Aghisna Raisa Agustina dengan agenda pembacaan hasil mediasi dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Saudara pemohon dan saudari termohon, apakah saudara berdua dalam keadaan sehat dan siap melakukan persidangan hari ini? Saya sehat dan siap, Pak. Baik, sebelum melanjutkan ke agenda berikutnya, majelis akan menyampaikan hasil mediasi yang telah dilakukan pada persidangan sebelumnya bersama mediator Ibu Dr. Syafatul Ilmiah SH MH CMC. Berdasarkan laporan hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Pemohon tetap berkeinginan melanjutkan permohonan cerai kesepakatan talak karena merasa telah kehilangan kepercayaan akibat perselingkuhan termohon. Namun demikian, kedua belah pihak telah mencapai kesepemahaman terkait pengasuhan anak, yaitu 1. Hak asuh anak diberikan kepada termohon Aghisna Raisa Agustina. 2. Pemohon tetap memiliki hak untuk bertemu anak secara wajar kapanpun demi kepentingan anak. Apakah benar demikian isi hasil mediasi ini? Baik, dengan demikian hasil mediasi telah tercatat secara sah dalam berkas perkara. Karena mediasi tidak mencapai perdamaian, maka sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan atau posita dan petitum pemohon. Kepada kuasa hukum pemohon dipersilahkan membacakan tuntutan. Baik, terima kasih yang mulia. Berkenaan kami membacakan pokok-pokok tuntutan dalam permohonan cerai talak ini sebagai berikut. Pertama, bahwa antara pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 5 Oktober 2013 di Jepara. 2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak berusia 8 tahun. 3. Bahwa dalam perjalanan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan oleh adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh termohon serta hilangnya rasa saling percaya. 4. Bahwa pemohon merasa tidak mungkin lagi dapat hidup rukun dalam rumah tangga dan telah bulat tekad untuk menceraikan termohon. 5. Bahwa selama perkawinan termohon juga tidak menghargai usaha pemohon dalam memberi nafkah dan sering menuntut secara berlebihan, sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga. Berdasarkan hal-hal tersebut, pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan perkawinan antara pemohon Muhammad Nizar Nazir dengan termohon Aghisna Raisa Agustina yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2013, putus karena talak 1 Bayi Sugro.
3. Memberikan hak asuh anak kepada termohon dengan tetap memberikan hak kepada pemohon untuk bertemu anak secara wajar. 4. Menghukum pemohon untuk tetap memberikan nafkah anak sesuai kemampuannya. 5. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Demikian tuntutan pemohon kami bacakan, Yang Mulia. Baik, pembacaan tuntutan telah selesai. Sidang dilanjutkan dengan agenda jawaban dari termohon. Tapi sebelumnya, apakah termohon ingin menggunakan hak saudara untuk memberikan jawaban tertulis atau lisan? Saya akan dibantu kuasa hukum saya untuk mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan berikutnya. Baik, sidang selanjutnya untuk mendengarkan jawaban termohon, maka pemeriksaan perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan perintah untuk pemohon dan termohon untuk hadir pada waktu yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perdata perkara cerai talak dengan register nomor perkara 013-PDT-G-2025-PA Jepara antara pemohon Muhammad Nizar Nazir melawan termohon Aghisna Raisa Agustina ditutup dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang hari ini selesai. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perceraian hari ini, Rabu 22 Oktober 2025, nomor perkara 013-PDT-G-2025-PA Jepara antara pemohon Muhammad Nizar Nazir melawan termohon Aghisna Raisa Agustina dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum, kecuali pada saat pembacaan putusan yang dilakukan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum persidangan dimulai, mari kita berdoa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Jepara hari Rabu 22 Oktober 2025 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum, kecuali pada saat pembacaan putusan yang dilakukan terbuka untuk umum. Selanjutnya, saudara pemohon dan termohon, saudara pemohon, apakah ada upaya damai selama penundaan persidangan? Tidak ada, Pak. Bagaimana kuasa hukum pemohon? Apakah sudah tidak ada lagi upaya untuk berdamai antara pemohon dan termohon? Kami sudah melakukan upaya damai, tapi tidak berhasil mencapai kedamaian. Dan kami mohon pada majelis hakim untuk melanjutkan persidangan ini. Saudara pemohon, apakah saudara akan tetap pada permohonan saudara untuk menjatuhkan talak pada saudara termohon? Iya, Pak. Baiklah, persidangan cerai talak dengan nomor perkara 013-PDT-G-2025-PA Jepara antara pemohon Muhammad Nizar Nazir melawan termohon Aghisna Raisa Agustina dilanjutkan dan tertutup untuk umum. Dimohon hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu bahwa agenda hari ini adalah pembacaan jawaban termohon atas tuntutan termohon.
pada sidang sebelumnya, namun apakah saudari termohon sudah siap dengan jawaban tertulisnya? Sudah siap yang mulia. Silakan saudari termohon atau kuasa hukumnya menyerahkan salinan jawabannya kepada kami majelis. Silakan kuasa hukum termohon membacakan jawabannya dengan posisi berdiri. Silakan bisa berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih yang mulia. Kami selaku kuasa hukum termohon menyampaikan pokok jawaban sebagai berikut. Yang pertama, termohon tidak membantah telah terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Namun hal tersebut bukan semata-mata akibat kesalahan termohon, melainkan karena pemohon sering tidak memberikan nafkah secara layak dan meninggalkan termohon tanpa kabar dalam waktu yang cukup lama. Yang kedua, termohon mengakui kekhilafan yang pernah terjadi, namun hal tersebut terjadi dalam kondisi tekanan batin dan kurangnya perhatian dari pemohon. Pemohon merasa sudah menjalankan kewajiban sebagai istri, tapi tidak dianggap. Yang ketiga, termohon tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga demi kepentingan anak. Namun apabila pemohon tetap pada keputusannya, termohon menerima perceraian tersebut dengan ikhlas. Termohon memohon kepada majelis agar pertama, menetapkan hak asuh anak tetap pada termohon. Yang kedua, memberikan hak kepada pemohon untuk bertemu anak dengan cara yang baik. Dan yang ketiga, menghukum pemohon untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sesuai kemampuan. Demikian jawaban termohon kami sampaikan yang mulia. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Saudara pemohon, apakah saudara ingin menanggapi atas jawaban termohon dengan lisan atau tertulis? Tertulis, Pak. Baik, saudara pemohon, apakah sudah siap dengan jawabannya? Belum, Pak Hakim. Mungkin untuk jawabannya nanti akan disampaikan oleh kuasa hukum saya di persidangan berikutnya. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya untuk mendengarkan replik dari pemohon, maka pemeriksaan perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada Rabu 29 Oktober 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Agenda replik dan duplik kepada kedua belah pihak diminta hadir tanpa perlu surat panggilan resmi. Dengan demikian, sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Sidang hari ini selesai, para pihak dimohon meninggalkan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perceraian hari ini, Rabu 29 Oktober 2025, nomor perkara 013-PTT.G/2025-PA Jepara antara pemohon Muhammad Nizar Nazir melawan termohon Anggisna Reza Agustina dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum, kecuali pada saat pembacaan putusan yang dilakukan terbuka untuk umum. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini sidang perkara perceraian pada Pengadilan Agama Jepara dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Saudara pemohon dan saudari termohon, apakah saudara berdua dalam keadaan sehat dan siap melakukan persidangan hari ini? Baik, sesuai jadwal sidang sebelumnya, agenda hari ini adalah replik dari pemohon.
atas jawaban termohon. Kemudian dilanjutkan dengan duplik dari termohon kepada kuasa hukum pemohon. Dipersilakan membacakan repliknya. Terima kasih Yang Mulia. Izinkan kami membacakan replik tertulis pemohon sebagai tanggapan atas jawaban termohon sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pemohon tetap pada seluruh dalil permohonan yang telah diajukan sebelumnya dan menolak seluruh dalil jawaban termohon yang tidak sesuai dengan fakta hukum. Dua, bahwa dalil termohon mengenai tidak diberikannya nafkah secara layak adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena pemohon selama ini telah berusaha memberikan nafkah sesuai kemampuannya sebagai seorang pira swasta. Apabila terdapat keterlambatan, hal itu semata karena kondisi ekonomi yang belum stabil, bukan karena kelalaian atau kesengajaan. Tiga, bahwa alasan termohon melakukan perselingkuhan karena tekanan batin dan kurang perhatian dari pemohon tidak dapat dibenarkan karena tidak ada alasan hukum yang membenarkan perbuatan zina atau hubungan dengan laki-laki lain di luar pernikahan yang sah. Empat, bahwa pemohon telah kehilangan kepercayaan sepenuhnya kepada termohon sebagai istri akibat perbuatan tersebut, sehingga menurut hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan, tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. 5, bahwa pemohon menghargai niat baik termohon untuk tetap berhubungan baik demi anak, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk memperberatkan rumah tangga yang telah retak secara mendasar. Berdasarkan hal-hal di atas, pemohon mohon kepada majelis hakim untuk menolak seluruh dalil jawaban termohon, mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya sebagaimana telah disebut dalam posita dan petitum, menetapkan perkawinan antara pemohon dan termohon putus karena salah satu baik subro, menetapkan hak asuh anak berada pada termohon dengan tetap memberikan hak pemohon untuk bertemu anak secara wajar, menghukum pemohon untuk memberikan nafkah anak sesuai kemampuan. Demikian replik pemohon kami bacakan Yang Mulia. Silakan kepada penasihat hukum pemohon bisa memberikan repliknya kepada kami majelis dari panitera. Terima kasih. Selanjutnya kepada kuasa hukum termohon, apakah saudara ingin menanggapi replik dari pemohon? Terima kasih Yang Mulia. Kami akan menyampaikan duplik secara besar. Pertama, kami menghormati isi replik dari pihak pemohon. Namun, kami tetap berpendapat bahwa permasalahan dalam rumah tangga ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh pemohon. Pemohon juga turut berperan dengan tidak memberikan nafkah secara cukup dan meninggalkan rumah dalam waktu lama, sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya. Kedua, termohon tidak membenarkan perbuatan yang telah dilakukannya. Namun, hal itu terjadi dalam kondisi emosional dan tekanan batin yang berat. Termohon telah menyesali perbuatan dan bahkan telah berupaya meminta maaf kepada pemohon. Yang ketiga, apabila pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai, termohon menerimanya dengan lapang dada, dengan harapan proses ini berjalan dengan baik tanpa saling menyalahkan. Keempat, termohon memohon kepada majelis hakim agar hak asuh anak tetap diberikan kepada termohon. Kedua, nafkah anak ditetapkan dalam jumlah yang layak dan pasti sesuai dengan kemampuan pemohon. Dan yang terakhir, pemohon tetap diberikan kesempatan untuk menjalin hubungan baik dengan anak demi tumbuh kembangnya anak. Demikian tanggapan kami secara lisan, Yang Mulia. Baik,
Majelis telah mendengarkan pembacaan replik tertulis dari pemohon serta duplik lisan dari termohon. Dengan demikian, agenda hari ini telah selesai. Baik, selanjutnya sidang akan dilaksanakan pada hari Rabu 5 November pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari pihak pemohon. Kedua belah pihak diharapkan hadir tanpa surat panggilan resmi dan panggilan ini dianggap sah. Sidang hari ini kami nyatakan ditutup. Sidang hari ini selesai. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perceraian hari ini, Rabu 5 November 2025, nomor perkara 013-PDT.G-2025-PA Jepara, antara pemohon Muhammad Nizar Nazir melawan termohon Anggisna Resa Agustina dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum, kecuali pada saat pembacaan putusan yang dilakukan terbuka untuk umum. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini sidang pengadilan agama Jepara dengan agenda pembuktian dan kesimpulan dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Selanjutnya, apakah saudara pemohon dan saudari termohon dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Baik, berdasarkan agenda yang telah ditetapkan, sidang hari ini akan mendengarkan keterangan saksi dan alat bukti dari pihak pemohon, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian kesimpulan dari masing-masing pihak. Kepada kuasa hukum pemohon, dipersilakan menghadirkan saksi yang telah diajukan. Baik, Yang Mulia, kami menghadirkan satu orang saksi, yaitu Saudara Anissa Sayuri Rifkoh, tetangga dekat dari kedua pihak. Kepada panitia, silakan bisa dipanggil masuk untuk saksi dari pemohon. Dipanggil Saudari Anissa Sayuri Rifkoh, saksi pemohon dipersilahkan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Baik, sebelum memberikan keterangan, majelis memastikan identitas saudari, sebutkan nama lengkap, tempat tinggal, pekerjaan, dan agama saudari. Nama saya Anissa Sayuri Rifkoh, tinggal di Jepara, bekerja sebagai karyawan swasta beragama Islam. Majelis menegaskan bahwa keterangan saudari di bawah sumpah memiliki akibat hukum. Memberikan keterangan palsu dapat dipidana apakah saudari bersedia bersumpah menurut agama yang saudara imani, yaitu Islam. Bersedia, Yang Mulia. Baik, untuk sesi pengambilan sumpah saya akan limpahkan kepada hakim anggota 1. Silakan bisa dilanjutkan. Kepada Dewan Pengadilan, kami persilakan untuk memasuki ruang sidang. Saudari Anissa Sayuri Rifkoh, silakan berdiri untuk pengambilan sumpah. Saudari Anissa Sayuri Rifkoh, ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi wallahi tallahi. Billahi wallahi tallahi.
Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, bahwa saya akan memberikan keterangan sebenar-benarnya, tidak lain daripada kebenaran, tidak lain dan tidak akan menambah atau mengurangi sedikit pun. dan tidak akan menambah dan mengurangi sedikit pun. Baik, sumpah telah diucapkan. Semoga Allah menjadi saksi atas ucapan saudari. Terima kasih Raniwan, silakan kembali ke tempat dan untuk saksi silakan duduk. Majelis akan dimulai melakukan pemeriksaan. Baik, kita lanjutkan. Saudari saksi, apakah saudari mengenal pemohon dan termohon? Iya yang mulia, saya tinggal di rumah sebelah mereka selama lebih dari 5 tahun. Apakah saudari mengetahui keadaan rumah tangga mereka? Awalnya harmonis, tapi sejak 2 tahun terakhir sering terdengar pertengkaran. Biasanya karena masalah keuangan yang dugaan adanya laki-laki lain. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan akan dilanjutkan oleh Hakim Anggota 1. Silakan. Baik yang mulia, apakah saudari tahu penyebab pertengkaran tersebut? Seingat saya, karena masalah ekonomi dan ada kabar termohon dekat dengan laki-laki lain. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya disampaikan oleh Hakim Anggota 2. Apakah saudari pernah melihat sendiri termohon bersama laki-laki lain? Pernah yang mulia, sekitar bulan Juli 2024, saya melihat termohon dijemput oleh seorang laki-laki dengan sepeda motor di depan rumah. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 8 malam. Laki-laki tersebut bukan suaminya dan bukan anggota keluarganya. Apakah saudari yakin laki-laki itu bukan keluarga atau kerabat? Yakin yang mulia, saya mengenal keluarga mereka dengan baik. Pria itu belum pernah saya lihat sebelumnya. Apakah setelah kejadian itu masih ada pertengkaran? Iya, beberapa hari setelahnya saya mendengar suara pertengkaran keras dari rumah mereka. Setelah itu, pemohon sering tidur di rumah orang tuanya. Apakah dari pihak termohon atau pemohon ingin mengajukan pertanyaan tambahan? Izin yang mulia, kami mohon izin mengajukan satu pertanyaan. Silakan, akan kami sampaikan kepada saksi. Apakah saudari pernah menanyakan langsung kepada termohon mengenai laki-laki yang saudari lihat itu? Saudari saksi, mohon dijawab pertanyaan tersebut dan mohon bisa menghadap kepada penasihat hukum yang memberikan pertanyaan. Tidak pernah yang mulia, saya hanya melihat dari jarak sekitar 10 meter. Baik, cukup. Terima kasih atas keterangan saudari. Majelis telah mencatat seluruh keterangan saudari. Mohon menandatangani berita acara pemeriksaan sebelum meninggalkan ruang sidang. Silakan bisa maju ke depan. Baik, silakan kembali. Yang mulia, kami menghadirkan 2 saksi, yaitu Sabila Alifia Nurhidayah dan saudara Muhammad David Junianto. Baik, kepada panitera silakan bisa memanggil masuk saksi. Panggil saudari Sabila Alifia Nurhidayah, saksi termohon dipersilakan memasuki ruang sidang.
Sebelum memberikan keterangan, majelis memastikan identitas saudari. Sebutkan nama lengkap, tempat tinggal, pekerjaan, dan agama saudari. Nama saya Safia Alifia Hidayah, tinggal di Jepara, bekerja sebagai penjahit beragama Islam. Majelis menegaskan bahwa keterangan saudari di bawah sumpah memiliki akibat hukum. Memberikan keterangan palsu dapat dipidana. Apakah saudari bersedia disumpah menurut agama Islam? Baik, untuk sesi pengambilan sumpah, saya limpahkan kepada hakim anggota 2. Baik Yang Mulia, kepada Dewan Pengadilan, kami persilakan untuk memasuki ruang sidang. Saudari Sabila Alifia, silakan berdiri. Ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi wallahi tallahi. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada kebenaran, dan tidak akan menambah atau mengurangi sedikit pun. Baik, sumpah telah diucapkan, semoga Allah menjadi saksi atas ucapan saudari. Terima kasih Roniawan, silakan saksi duduk kembali. Majelis akan memulai melakukan pemeriksaan. Baik, kita lanjutkan. Apakah saudari mengenal termohon? Ya, Yang Mulia, kami sahabat sejak sekolah dan sering berkomunikasi. Apakah saudari mengetahui kehidupan rumah tangga termohon? Ya, saya sering mendengar Raisa mengeluh karena suaminya jarang pulang dan kadang tidak memberi nafkah selama beberapa minggu. Selanjutnya, dari hakim anggota 1 ada pertanyaan. Baik, apakah saudari pernah melihat langsung pertengkaran di antara mereka? Saya pernah berada di rumah termohon ketika mereka bertengkar soal uang sekolah anak. Pemohon berbicara dengan nada keras, lalu pergi meninggalkan rumah. Baik, apakah ada pertanyaan tambahan? Oke. Baik, terima kasih saudari. Silakan untuk meninggalkan ruangan sidang. Saya kira cukup untuk keterangan dari saksi. Kami persilakan. Dipanggil Saudara Muhammad David Junianto, saksi termohon, dipersilakan memasuki ruang sidang. Sebelum memberikan keterangan, majelis memastikan identitas saudara. Sebutkan nama lengkap, tempat tinggal, pekerjaan, dan agama saudara. Nama saya Muhammad David Junianto, tempat tinggal saya di Jepara, pekerjaan pedagang, beragama saya Islam. Baik, majelis menegaskan bahwa keterangan saudara di bawah sumpah memiliki akibat hukum. Memberikan keterangan palsu dapat dipidana. Apakah saudara bersedia disumpah menurut agama Islam? Setia Yang Mulia. Baik, kepada rohaniawan pengadilan, kami persilakan untuk memimpin. Saksi silakan berdiri untuk pengambilan sumpah. Mari ikuti ucapan saya. Billahi wallahi tallahi. Billahi wallahi. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah.
bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada kebenaran, dan tidak akan menambah atau mengurangi sedikit pun. Baik, sumpah telah diucapkan, semoga Allah menjadi saksi atas ucapan saudara. Baik, terima kasih kepada Rohaniawan. Silakan kepada saksi termohon bisa duduk kembali. Majelis akan mulai melakukan pemeriksaan. Apakah saudara mengenal keluarga pemohon dan termohon? Ya, saya tetangga mereka sejak menikah. Bagaimana kondisi hubungan rumah tangga mereka? Beberapa kali saya lihat termohon menangis sendiri di teras rumah karena suaminya jarang pulang. Apakah saudara mengetahui adanya hubungan termohon dengan laki-laki lain? Tidak pernah melihat, yang mulia. Setahu saya, Raisa lebih banyak di rumah bersama anaknya. Baik, bisa dilanjutkan untuk hakim anggota 2. Apakah saudara tahu penyebab utama pertengkaran mereka? Masalah ekonomi, yang mulia. Termohon sering kesulitan biaya hidup. Baik, keterangan saudari kami terima. Silakan meninggalkan ruang sidang. Baik, seluruh saksi dari kedua belah pihak telah diperiksa di bawah sumpah yang tadi sudah didampingi juga dari Rohaniawan. Dengan demikian, tahap pembuktian dinyatakan selesai. Selanjutnya kami minta waktu sebentar untuk berdiskusi dari majelis hakim dengan durasi kurang lebih 15 menit, saya kira cukup. Terima kasih. Kami minta waktu sebentar. Baik, setelah kami dari majelis hakim berdiskusi, kami memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan kesimpulan. Silakan yang pertama dari kuasa pemohon bisa disampaikan. Baik, yang mulia. Berdasarkan keterangan para saksi dan bukti yang diajukan, terbukti bahwa yang pertama telah terjadi perselisihan terus-menerus antara pemohon dan termohon. 2, telah terbukti termohon melakukan hubungan dengan laki-laki lain di luar pernikahan. 3, tujuan perkawinan tidak dapat dipertahankan, sehingga perceraian adalah jalan terbaik. Kami mohon agar majelis mengabulkan permohonan pemohon seluruh. Yang mulia, kami berpendapat bahwa yang pertama, perselisihan timbul karena faktor ekonomi dan kurangnya perhatian, bukan semata kesalahan termohon. Yang kedua, tidak ada bukti kuat untuk mengenai perselingkuhan sebagai mana dituduhkan. Dan yang terakhir, jika perceraian tetap diputus, mohon majelis memperhatikan hak anak dan besaran nafkah yang layak. Baik, dari kedua belah pihak telah menyampaikan dari kesimpulan baik pemohon maupun termohon. Selanjutnya, majelis telah mendengarkan kesimpulan dari kedua belah pihak. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada Rabu 12 November 2025 dengan agenda pembacaan putusan. Kedua belah pihak diharapkan hadir tanpa panggilan resmi sidang.
Hari ini kami nyatakan ditutup. Sidang hari ini ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perceraian hari ini, Rabu 12 November 2025, nomor perkara 013-PDT-G-2025-WA antara pemohon Muhammad Nizar Nazir melawan termohon Anggisna Raisa Agustina dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan putusan. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Jepara hari ini resmi dibuka. Apakah saudara pemohon dan saudari termohon hadir dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat dan siap ya. Baik, karena para pihak telah hadir, maka majelis hakim akan membacakan putusan atas perkara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 013-PDT-G-2025-PA Jepara antara pemohon Muhammad Nizar Nazir melawan termohon Anggisna Raisa Agustina pada hari Rabu tanggal 12 November tahun 2025. Setelah membaca, meneliti, dan memeriksa seluruh berkas perkara, serta mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Tentang duduk perkara, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan alasan telah terjadi pertengkaran terus-menerus dan hilangnya rasa saling percaya disebabkan termohon melakukan hubungan dengan laki-laki lain di luar ikatan pernikahan. Pemohon berpendapat rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahwa termohon dalam jawabannya membenarkan adanya perselisihan, namun beralasan hal itu terjadi karena pemohon jarang memberi nafkah dan sering meninggalkan rumah tangga tanpa kabar. Termohon juga mengakui pernah hilaf, tetapi menyesal dan masih ingin mempertahankan rumah tangga demi anak. Bahwa hasil mediasi yang telah dilakukan oleh hakim mediator tidak berhasil mencapai perdamaian, tetapi kedua belah pihak bersepakat mengenai hak asuh anak untuk berada di pengasuhan termohon dengan hak kunjung bagi pemohon. 2. Tentang pertimbangan hukum, bahwa majelis hakim telah meneliti bukti dan mendengarkan keterangan para saksi yang disumpah secara sah memperoleh fakta sebagai berikut. 1. Bahwa antara pemohon dan termohon telah sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan hubungan rumah tangga tidak harmonis. 2. Bahwa pemohon merasa kehilangan kepercayaan akibat perilaku termohon yang dianggap melanggar kesetiaan sebagai istri. 3. Bahwa termohon mengakui pernah hilaf dan menyesal, namun keadaan rumah tangga sudah tidak mungkin lagi dipertahankan. 4. Bahwa sesuai ketentuan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 junto pasal 116 huruf F Kombinasi Hukum Islam,
Salah satu alasan perceraian adalah apabila antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun kembali. 5. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan kedua pihak, majelis berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat lagi diwujudkan. Oleh karena itu, majelis berkesimpulan permohonan pemohon beralasan dan cukup berdasar hukum untuk dikabulkan. Selanjutnya untuk kesimpulan yang ketiga akan dilakukan oleh hakim anggota 1. Baik yang mulia, tentang anak dan nafkah, bahwa dari pernikahan pemohon dan termohon telah lahir seorang anak berusia 8 tahun, bahwa berdasarkan kesepakatan dalam mediasi dan keterangan persidangan, 1. Hak asuh anak diberikan kepada termohon selaku ibu kandung. 2. Pemohon diberikan hak untuk bertemu anak secara wajar dengan tetap menjaga kepentingan terbaik bagi anak. 3. Pemohon diwajibkan memberi nafkah anak sesuai kemampuan terbesar, yaitu sekitar 1 juta rupiah per bulan atau jumlah lain yang pantas sesuai dengan keadaan ekonomi pemohon. Putusan keempat, amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian untuk seluruhnya. 2. Menetapkan bahwa perkawinan antara pemohon Muhammad Nizar Nazir dengan termohon Agnisna Raisa Agustina yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2013 di Jepara putus karena talak 1 BAI Sukuro. 3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Muhammad Asgar Ryan Putra berada di bawah pengasuhan termohon. 4. Memberikan hak kepada pemohon untuk bertemu anak secara wajar. 5. Menghukum pemohon untuk memberikan nafkah anak sebesar 1 juta setiap bulan atau sesuai kemampuan. 6. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp250.000. Baik, demikianlah putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 12 November 2025 oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang terdiri dari saya Nur Cahyo Muhammad Agus Salam sebagai Hakim Ketua serta Niswatul Lutfi Amalia dan Muhammad Abdul Ghafur sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Vinola Nur Fajrila sebagai panitera dan disaksikan oleh para pihak yang hadir. Kepada para pihak diberikan hak hukum untuk menyatakan menerima atau mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari sejak putusan ini diucapkan. Apakah para pihak menerima putusan ini? Baik, karena para pihak telah menerima putusan, sebelum sidang ditutup, majelis perlu menanyakan satu hal penting terkait mut'ah. Saudara pemohon, berapa jumlah mut'ah yang akan saudara berikan kepada termohon? Saya akan memberikan mut'ah kepada sebesar Rp750.000. Baik. Jumlah tersebut dicatat mut'ah wajib saudara bawa dan serahkan pada sidang ikrar talak. Panitera mohon bisa dicatat. Baik yang mulia, sudah dicatat. Kepada para pihak, apabila tidak ada upaya hukum dalam tenggang waktu yang telah kami tentukan, maka putusan ini berkekuatan hukum tetap. Sebelum sidang ditutup, majelis menetapkan bahwa sidang berikutnya adalah sidang ikrar talak yang akan dilaksanakan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan oleh pengadilan. Para pihak wajib hadir tanpa perlu dipanggil kembali.
Sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang perkara perceraian nomor 013-P.G/2025-PA dinyatakan selesai. Majelis Hakim meninggalkan tempat, hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang ikrar talak hari ini, Rabu 26 November 2025 dengan nomor 013-PDT.G/2025-PA antara pemohon Muhammad Nizar Nazir melawan termohon Anggisna Raisa Agustina dinyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Jepara hari ini resmi dibuka. Apakah saudara pemohon dan saudari termohon hadir dan siap mengikuti sidang ikrar talak hari ini? Hadir dan siap dan mulia. Sebelum ikrar talak diucapkan, majelis memastikan pelaksanaan mut'ah sebagaimana telah disepakati pada sidang sebelumnya. Saudara pemohon, apakah mut'ah telah saudara bawa dan siap diserahkan? Benar yang mulia. Benar yang mulia. Saya tahan lah cek dulu kok. Benar yang mulia. Saya membawa mut'ah sebesar Rp750.000 dan siap menyerahkannya. Baik, silakan diserahkan kepada termohon melalui panitera. Mut'ah telah diterima termohon dan dicatat dalam berita acara yang mulia. Baik. Saudara pemohon silakan berdiri dan mengucapkan ikrar talak saudara dengan jelas. Saya, Muhammad Nizar Nazir, menjatuhkan talak 1 bain sugro kepada istriku, Anggisna Raisa Agustina. Majelis mencatat bahwa ikrar talak telah sah diucapkan oleh pemohon pada hari ini. Silakan kepada pemohon bisa duduk kembali. Dengan demikian, ikrar talak sah dan dicatat dalam register Pengadilan Agama Jepara. Para pihak dipersilakan memperhatikan prosedur pengambilan akta cerai setelah masa iddah sesuai ketentuan. Sidang ikrar talak dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang selesai. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Para pihak dipersilahkan meninggalkan ruang dengan tertib.